Selamat datang di Mist of Time TV, channel yang bakal ngebahas seputar peristiwa-peristiwa bersejarah yang sebagian besar belum banyak kamu ketahui. So, stay tune terus di channel ini ya. Episode pertama ini akan ngebahas hal ihwal sejarah rempah-rempah Nusantara serta pengaruhnya terhadap praktik kolonialisme Indonesia di kemudian hari. Oke, are you ready? Tergiur rempah-rempah, mereka pun menjelajah dan kemudian menjajah. Hampir berbarengan dengan orang Inggris, orang Belanda pun begitu antusias untuk menjelajahi samudra guna memperoleh rempah-rempah langsung dari pabriknya. Semua berawal dari ekspedisi armada yang dibiayai sebuah perusahaan swasta di Belanda bernama Compagnie van Veere. Tanggal 14 Agustus tahun 1597, ketiga kapal armada itu yang bernama Mauritius, Hollandia, dan De Viken kembali hanya dengan 87 orang yang selamat dari yang semula 240 orang. Cornelis de Houtman, sang laksamana armada, kembali ke Belanda dengan membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, serta 30 bal berisi bunga pala, yang sebagian diperoleh dari hasil rampasan di perairan Nusantara. Meski keberuntungan tak seberapa, pelayaran ini makin memantapkan banyak perusahaan dagang di Belanda bahwa mereka harus berlayar ke negeri asal rempah-rempah tersebut. Setelah itu, sejumlah perusahaan lain pun melakukan hal yang serupa. Pelayaran berikutnya yang dimodali perusahaan Oud Company pun dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 1598. Setiba di Banten, salah satu kapal mereka mendarat dan membantu Sultan Banten guna menyerang Palembang sebagai pembalasan atas kematian Sultan Maulana Muhammad. Sultan Banten berjanji akan memberikan lada dan rempah sebanyak 2 kapal penuh. Setelah peperangan dimenangkan Banten, armada Belanda ini pun mendapat 3 kapal penuh muatan komoditas seperti lada, cengkeh, dan biji pala. Guna mendapatkan hasil yang lebih banyak, armada dipecah menjadi beberapa kontingen. Kapal Amsterdam dan Utrecht berlayar ke Sulawesi, Ambon, dan Ternate. Sementara kapal Zeeland dan Gelderland berlayar ke Banda. Di Maluku, Belanda membuka hubungan dagang dengan penduduk setempat dan menawar bea cukai yang wajib dibayar kepada Syah Bandar setempat. Orang berbondong-bondong melakukan transaksi dengan mereka. Barang dagangan yang ditawarkan orang-orang Belanda diantaranya helm, perisai dada, kaca, bludru, dan barang-barang mainan buatan dari Jerman. Tahun 1600, kontingen tersebut kembali ke Belanda. Semua kapal terisi dengan membawa 600.000 pon lada, 250.000 ton pon cengkeh, dan 20.000 pon pala. Juga 200 pon bunga pala dan 100 pon cabai Jawa. Cukup untuk mengembalikan modal para investor dengan keuntungan sebesar 399%. Wow. Dari sini, pemerintah Belanda kemudian mendirikan kongsi dagang bernama Verenigde Oost-Indisch Company atau dikenal dengan singkatan VOC, yang kemudian lambat laun berhasil memonopoli jalur perdagangan rempah dan komoditas lainnya di Nusantara, sebelum akhirnya mencengkram para penguasa lokal, baik itu sultan atau raja,
dengan kekuatan politik militer mereka. Di Maluku, tepatnya di Ternate dan Tidore, pertikaian senjata demi monopoli cengkeh dan pala pun berlangsung begitu hebatnya. Ini berawal dari keterlibatan Portugis dalam pertikaian Ternate versus Tidore. Sebagai rekan Sultan Ternate, Portugis membantu rakyat Ternate melawan Tidore. Bantuan dari Portugis membuat Tidore kewalahan. Yang mereka bisa selesai. Saat Tidore terdesak, bantuan tak terduga tiba-tiba datang pada tanggal 8 November 1621 oleh Spanyol. Praktis, Spanyol pun terlibat dalam perselisihan Ternate dan Tidore. Dan mereka berperang melawan musuh bebuyutannya di Eropa sana, yaitu Portugis, dalam perebutan kuasa atas rempah-rempah Maluku. Akan tetapi, peperangan pun mereda akhirnya. Koalisi Tidore Spanyol dan Ternate Portugis ternyata tak langgeng setelah kedua negara Eropa tersebut menandatangani perjanjian Zaragoza pada 22 April 1529. Setelah itu yang terjadi malah sebaliknya. Sejumlah perlawanan mulai digelorakan rakyat Maluku di beberapa tempat. Meski Ternate dan Tidore masih dalam keadaan perang dingin, namun perlawanan rakyat Maluku cukup merepotkan kedudukan Portugis dan Spanyol di Maluku. Rakyat berhasil menduduki benteng pertahanan dan melucuti persenjataan kedua bangsa tersebut. Bahkan Portugis berhasil terusir dari Ternate pada tanggal 28 Desember tahun 1577 dan terpaksa mengungsi ke pulau-pulau di sekitarnya. Raja Philip II yang menyatukan Portugis dan Spanyol lalu menitahkan Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina untuk memberikan bantuan kepada orang Portugis di Maluku. Dibantu pasukan Spanyol, Portugis berusaha merebut kembali Ternate. Namun pada tahun 1605, Armada Belanda keburu datang dan mengubah peta politik di perairan Maluku. Gabungan pasukan Portugis Spanyol pun akhirnya mengalihkan perhatian dan serangan mereka kepada Belanda. Walau belum mengenal watak orang Belanda tersebut dengan baik, namun karena sudah muak terhadap orang Portugis dan Spanyol, rakyat Maluku pun lantas memberikan bantuan kepada Belanda dengan senang hati. Akhirnya, gabungan Ternate Belanda mampu memukul mundur Spanyol Portugis dari Ternate dan Tidore. Beres peperangan, segera saja Belanda membangun benteng-benteng pertahanan di beberapa tempat di Maluku. Selama Belanda di Maluku, yakni Ambon, Saparua, dan sebagian Maluku Tengah, rakyat Maluku dipaksa berhutang budi kepada mereka setelah Portugis dan Spanyol terusir. Akibatnya, mereka harus menuruti permintaan Belanda, termasuk melarang rakyat setempat menjual rempah-rempah kepada bangsa-bangsa lain selain Belanda. Untuk sejenak, Belanda merasa di atas angin, sebelum sadar bahwa kapal-kapal Inggris yang sudah berlayar juga di perairan Maluku sejak tahun 1605 akan menjadi ancaman yang serius bagi mereka. Orang Inggris memang tak ikut serta dalam konflik Portugis-Spanyol. Sebaliknya, mereka sibuk membangun koloninya di Kepulauan Banda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like this videonya ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Ingat, kami tunggu komen-komen kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.